Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang kelanjutan dari pengembangan web portfolio yang akan saya gunakan pada domain hendra.app. Saya sudah mengarahkan domain hendra.app itu ke VPS yang sudah saya sewa. Kemudian juga sudah saya instalasi berupa web sederhana ya dengan menggunakan Nginx. Nah, saat ini saya ingin membuat sebuah virtual domain yaitu hendra.app yang nanti akan saya proxy atau saya arahkan ke aplikasi saya yang nantinya akan saya buat, sehingga domain hendra.app itu tidak lagi mengarah ke web server namun akan mengarah ke web aplikasi yang saya buat. Jadi kita cari dulu tutorialnya ya. Kita googling saja yaitu CentOS ya, karena VPS kemarin saya menggunakan CentOS virtual host ya, virtual host tutorial. Ya, coba kita pakai ini aja. Oh sorry, Nginx virtual host Nginx. Nah ini pertama-tama tentunya kita install Nginx dulu. Kemarin sudah saya instalasi. Kemudian kita buat struktur direkturnya nanti kurang lebihnya seperti ini jika kita menggunakan file HTML statik. Jadi kita buat sebuah folder di var www ya, mungkin karena domain saya adalah hendra.app kemudian /html, di mana HTML yang berbentuk statis kita simpan di sini. Ini kita simpan terlebih dahulu sebelum aplikasi kita nanti siap. Kita akan buat video itu nanti kalau sudah aplikasinya sudah ada. Nah, kemudian jangan lupa kita kasih permission kepada user kita. User kita itu nanti yang biasanya kita login tuh pakai apa, sehingga kita bisa membuat folder di dalam folder yang dibuat oleh si root di sini. Nah, kemudian kita kasih juga permission untuk membacanya yaitu 755 seperti contohnya. Kita ikuti tutorial ini saja ya. Sesuai dengan tutorial ini kita tidak perlu membuat terlalu custom dulu. Kemudian di sini kita akan membuat seperti ini ya. Kita membuat seperti ini, kemudian kita aktifkan konfigurasinya ada di sini. Nah, setelah itu kita enable ya. Setelah kita konfigurasi seperti ini, kemudian kita enable. Kita enable sehingga nantinya seperti ini kita konfigurasi, tapi seharusnya ini dicek dulu ya Nginx mint nanti kita konfigurasinya itu apakah sudah sesuai atau tidak, itu harus kita periksa terlebih dahulu, baru kita Nginx atau service Nginx-nya kita restart ya. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Kita masuk ke server kita. Di sini di server kita, di server saya ini sudah ada yang namanya Nginx. Kemarin sudah saya konfigurasi. Kalau saya akses dari sini nggak bisa, saya harus akses menggunakan yang lain ya. Karena kemarin itu kalau kita pakai HTTP itu masih keblokir. Jadi memang harus HTTPS. Nah, jadi seperti ini masih tampilannya. Nah, kita sudah install, kemudian kita buat dulu foldernya. Nah, kita singkirkan dulu ini ke sini. Sudo var jadi tidak ada folder ya, tidak ada folder atau belum dibuat.
Jadi kita langsung menggunakan perintah mkdir minp. Jadi minp ini akan membuat folder meskipun foldernya itu belum ada atau tidak ada. var www, dia akan membuat otomatis direktorinya plus subdirektorinya akan dia otomatis buat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa sudo di sini ya. Jadi sudah ada direktorinya. Nah, kemudian kita change open ya, kita ubah var www hendra.app html seperti ini. Kemudian kita kasih modifier di sini 755 sehingga direktorinya nanti bisa diakses oleh si penggunanya. Tapi oleh pengguna lain itu hanya bisa aksesnya terbaca ya, terbaca saja. Bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat secara detail, jadi di sini dimiliki oleh root ya, dimiliki oleh root. Jadi kalau ini dimiliki oleh user saya, kemudian di situ kalau usernya bisa melihat semuanya, tapi kalau group dan order itu hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Lanjut. Kemudian kita buat indeks HTML ya. Kita buat indeks HTML sederhana saja ya. Yang penting bisa kita munculkan, mungkin menampilkan hello world gitu aja. Sini indeks HTML. Oh, belum ada ternyata. Kita install dulu editornya Nano, karena saya kebiasaan pakai Nano. Kalau pakai Vim atau lainnya itu kurang begitu familiar buat saya. Ya, kita udah install Nanonya di sini. Kemudian kita kita tambahkan ya, indeks HTML di directory var www hendra.app html. Kita enter, kemudian kita buat sederhana saja seperti ini, HTML ya. HTML biasa saja, kemudian head, kemudian title, kita kasih nama aja my portfolio itu aja. Kemudian kita tutup headnya ya, kita tidak perlu tambahkan lain, ini hanya untuk uji coba saja. Nanti untuk lebih lengkapnya kita menggunakan aplikasi saja biar lebih mudah. Kemudian kita tambahkan body, kemudian kita tambahkan tag paragraf di sini yaitu halo dunia ya, seperti ini aja. Sesimpel mungkin, kita hanya akan uji coba ini. Kemudian kita tutup tag body, kemudian simpan, sudah. Nah, kita coba lihat isinya. Oke, sudah tersimpan dengan baik. Kemudian kita lanjut. Ya, jadi kita membuat sebuah konfigurasi Nginx, di mana konfigurasi Nginx ini yang tadinya menggunakan konfigurasi default dari Nginx-nya. Nah, sekarang kita membuat sebuah virtual host yang nanti akan kita arahkan semua request ya, semua request ke hendra.app itu nantinya akan diarahkan ke folder. Untuk sementara ini akan diarahkan ke folder var www hendra.app html index.html. Nah, nantinya ini kan masih diarahkan ke direktori yang ada di server yang dalam bentuk HTML statik, tapi nanti kita akan mengarahkan itu nanti ke sebuah aplikasi ya. Jadi kita uji coba dulu ini virtual domainnya, agar virtual domainnya ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita lihat dulu
sepertinya Nginx ini udah punya ya site enable, site available. Tapi kalau seandainya itu masih belum ada ya, berarti bisa kita konfigurasi, kita buat folder ya, kita buat folder terlebih dahulu. Tapi sepertinya kalau kita lihat di sini, seharusnya konfigurasi ini bisa kita arahkan ke sini, ke Nginx confd ya. Tapi di tutorial ini coba kita ganti tutorialnya, karena sepertinya saya menggunakan CentOS 8. Nah, coba kita pakai ini. Apakah konfigurasinya itu pakai confd atau pakai set available atau set enable? Nah, di sini kita pakai konfigurasinya, ternyata sudah berpindah ke Nginx conf Crazy Tag ya. Mungkin kita pakai ini aja biar nggak terlalu rancu ya. Jadi nano etc Nginx confd. Memang konfigurasi yang kita miliki itu harus bermacam-macam ya. Jadi tutorial yang kita miliki itu kita cari di Google ya. Jangan mengandalkan ingatan kita ya, karena Linux, contoh di sini CentOS 7 dengan CentOS 8 itu sudah banyak perbedaan. Padahal ini pada aplikasi Nginx saja. Sedangkan untuk kita mengkonfigurasinya itu sudah berbeda. Dengan konfigurasi tentunya yang masih menggunakan konfigurasi lama mungkin masih bisa bekerja, tetapi lebih baiknya kalau kita sudah menggunakan versi yang sudah terbaru, maka kita harus mencari tutorial yang lebih baru lagi. Memang untuk pemrograman khususnya dan untuk DevOps ya, untuk jaringan server yang sekarang itu memang konfigurasinya itu sangat gak mudah berubah ya, karena perkembangan teknologi ini sekarang perkembangannya bukan hanya tahunan, bulanan ataupun harian, bahkan perubahannya itu cepat sekali, bahkan per detik. Oleh sebab itu kita harus mencari konfigurasi yang sesuai dengan sistem operasi kita, yang pertama, yang kedua yang sesuai dengan aplikasi kita. Nah, di sini ternyata pakai foldernya adalah confd ya, bukan set enable atau available lagi. Jadi kita akan menggunakan itu, kemudian kita gunakan di sini conf. Nah, seperti ini, hendra.app.conf. Nah, seperti ini. Kita kemudian tulis server, jangan lupa tutup kurung, kemudian kita kasih 1 2 3 4 spasi ya, listen 80, kita kasih 80 dulu, kemudian listen ini untuk IPv6 nya, kemudian kita arahkan ya, kita arahkan tadi foldernya itu kita mau arahkan ke folder apa. Nah, kita bisa menggunakan konfigurasi root spasi direktorinya ya. Kita kasih tadi itu var www, kemudian hendra.app, kemudian html seperti ini. Kemudian setelah itu yang akan diakses itu filenya berupa apa saja ya, yang pasti index, bisa index itu index HTML atau index HTML ya, seperti ini cukup sepertinya, index HTML atau index HTML. Anda konfigurasi ini sesuai dengan pengaturan yang Anda miliki di server maupun di aplikasi Anda. Nah, di sini karena saya hanya memiliki index.html yang telah saya buat ya, jadi saya hanya akan mengasih dia index atau index HTML atau index HTML. Tapi sebenarnya index HTML itu aja sudah cukup, tapi kita tambahkan konfigurasinya, mungkin nanti kita akan mengubahnya ya. Kemudian server name-nya. Nah, server name-nya ini adalah domain kita atau domain Hendra app ya, yang kemarin saya miliki. Nah, seperti ini. Kemudian jadi ketika ada request dari luar atau dari klien kemudian mengarahkan ke domain kita, nah kemudian dari DNS hendra.app itu tadi dari Google Domain itu akan mengarahkan ke server VPS kita, yaitu dengan request hendra.app. Nah,
si Nginx yang telah kita pasang itu akan mencari konfigurasi apakah ada konfigurasi yang khusus untuk hendra.app. Oh ternyata ada, maka dia akan langsung mengarahkan ke root var www.hendra.app.html/index.html ya, di situ. Kita lanjutkan. Kemudian di locationnya ini ya, kalau kita menggunakan aplikasi nantinya tentunya ini akan kita proxy atau kita pas proxy, biasanya konfigurasinya seperti itu. Nah di sini karena file ya, berarti kita menggunakan konfigurasi try file ya, kita tulis persis saja seperti itu. Oh maaf, ternyata kita tidak login, kita tidak menggunakan root. Kemudian kita kasih access log. Access log ini akan mencatat semua akses yang dilakukan oleh klien ke Nginx kita. Nah, kenapa kita buat ini biar khusus ya, biar khusus untuk hendra.app lognya nanti. Jadi ada dua biasanya, access log dan error log. Kita ke bawah dulu. Nah, jadi ada dua. Access log berarti untuk aksesnya, sedangkan error log itu kalau ada error seperti error 400 ataupun 404 ataupun 500 biasanya. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan aja yang di sini ya. Nah, kemudian kita cek apakah konfigurasi kita itu sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini ternyata ada konfigurasi yang salah, yaitu di location ya. Di location ternyata ada yang salah. Kita cek lagi konfigurasinya, apakah ada kesalahan atau tidak. Oh ternyata di sini kita tidak kasih slash atau kita cek lagi. Nah, konfigurasinya sudah benar. Kalau sudah konfigurasinya sudah benar, berarti kita tinggal restart ya. Kita tinggal restart aja Nginx-nya. Kemudian kita lihat Nginx statusnya sudah start atau belum. Oke, sudah start. Nah, sekarang kita coba. Tapi masalahnya kalau kita coba dengan menggunakan di sini web browser yang hanya support HTTPS ya, tidak HTTP, maka biasanya tetap tidak bisa kita akses. Contoh seperti ini, dia tetap akan error karena dia mencoba untuk mengakses HTTPS, jadi bukan mengakses HTTP. Nah, oleh sebab itu biasanya saya akan menggunakan curl ya, curl seperti ini, maka nanti akan sudah keluar halo dunia. Nah, contoh seperti ini. Nah, di sini munculnya 403 ya. 403 forbidden, berarti ada konfigurasi yang mungkin masih salah ya. Setelah saya coba di komputer satunya dengan menggunakan si monkey, juga ternyata memang tidak bisa. Nah, konfigurasinya di situ forbidden. Jadi kita coba cari-cari ya. CentOS 8 Nginx error forbidden ya, forbidden atau 403. Jadi kalau ada error, karena error itu sesuatu hal yang biasa terjadi ya, apalagi kalau kita memakai Linuxnya itu bukan hanya satu jenis Linux ya, kadang kita nggak familiar atau bagaimana. Nah, di sini ada ya, Nginx forbidden for all file. Coba kita coba ini. Nah, di sini kemungkinan permission denied-nya itu dikarenakan
SE Linux-nya itu restricting akses ya, artinya membatasi akses dari aplikasi-aplikasi yang bisa mengakses folder atau directory di sistem operasi Linux. Nah, oleh sebab itu kita harus coba kita lihat di sini. Nah, itu kita harus mengkonfigurasi C Linux-nya itu agar C Linux-nya itu memperbolehkan untuk HTTP bisa mengakses sebuah file. Yang pertama, get enforce. Kita kasih perintah get enforce. Kemudian set enforce permissive valid. Kemudian kita konfigurasi agar HTTPD sys content, jadi bisa mengakses var. Kita konfigurasikan untuk foldernya ya, var entra.app.html seperti ini. Kemudian set sebul ya. Jadi kalau kita ada error ataupun konfigurasi yang salah, kita andalkan seperti Stack Overflow ya, tapi kita tetap andalkan mungkin search engine seperti Google untuk mencari error-error yang kita tinggal kopaskan errornya saja ke browser, sehingga kita akan bisa memilih solusi-solusi yang biasanya ada di web itu berbagai macam, karena tentunya error itu bisa disebabkan oleh hal-hal yang atau faktor-faktor tertentu yang mungkin kita sendiri kadang belum pernah mengalami, tapi kita bisa membenarkan atau membetulkan, memperbaiki server kita agar server kita itu bekerja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Oke, lanjut saja ya. Ternyata kita harus sebagai root, make sure you turn back set enforcing valid seperti ini ya. Nah, sekarang kita uji coba lagi, ya. Kita curl ke. Nah, setelah kita konfigurasi C Linux-nya, maka di sini kita sudah muncul yang tadinya forbidden, sekarang sudah muncul ketika kita akses entra.app. Di situ sudah muncul seperti konfigurasi HTML yang kita lakukan tadi, yaitu my portfolio, untuk title-nya di head, kemudian untuk bodinya di teks paragraf itu saya tulis tadi halo dunia seperti ini ya, persis sama dengan kode yang saya miliki atau saya buat di cut ya, di var www entra.app html index html-nya. Jadi sama persis, berarti ini sudah bisa dikatakan kita sudah memperbaiki dan menjalankan virtual host domain di CentOS 8 dengan menggunakan Nginx. Sudah bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu saja sementara, akan saya lanjutkan nanti, akan saya buat server HTTPS ya dengan menggunakan Let's Encrypt di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.